untuk PKH yang terdaftar 193, 170 cair, 23 tidak ada rekeningnya. Nol ya Pak? Ya, Saldo nol itu? iya, saldo nol. Gitu. Jadi selama ini keluhan di masyarakat itu banyak yang sudah menerima bantuan dahulunya, kemudian di periode berikutnya itu nggak ada, kosong. Kemudian kita koordinasikan dengan pendamping, ternyata juga belum bisa mendapatkan solusi. Artinya hanya sebatas juga dicatat, dilaporkan, dan kemudian di berikutnya juga nggak muncul lagi di rekening itu. Contoh ya, ini di desa kami dari validasi ini untuk PKH yang terdaftar 193, 170 cair, 23 tidak ada rekeningnya. Nol ya Pak? Ya, Saldo nol itu? iya, saldo nol. Gitu. Kemudian contoh untuk program BST, dulu pernah ada BST yang tercover itu. Jadi ini yang masuk data di TKS, dulu BST ada 176 terdaftar, tapi untuk ini kan sudah tidak terdaftar di PKH maupun di BNT, sehingga dia juga tidak dapat apa-apa. Nah, untuk yang saldo nol ini juga kasihan karena warga yang berhak mestinya ini jelas berhak dan dia dapat ada ATM-nya, tetapi ATM-nya kosong. Sejauh ini secara total keseluruhan ada berapa ribu Pak yang saldo nol? Nah, ini contoh kalau kami menghitung satu desa kami aja, sudah ketemu 23. Ini contoh satu desa ya. Kalau kita ambil sampai 271 desa atau bahkan 295 desa kelurahan, ini mungkin ribuan, Mas. Terus upaya jenengan sendiri selaku abdesi daerah maupun abdesi pusat itu untuk mencari sebuah solusi itu seperti apa Pak? Di dalam satu pertemuan ini telah kami sampaikan, Mas. Telah kami sampaikan baik pertemuan di tingkat kabupaten maupun kami di asosiasi di provinsi maupun di pusat. Ini sudah kita bahas dan sudah kita sampaikan di pihak yang terkait. Nah, memang kita akui ini ada satu regulasi yang mungkin bisa katakan komunikasi tersumbat. Artinya apa? Bahwa data ini desa, dalam hal ini kepala desa tidak punya kewenangan di situ. Tidak punya kewenangan dalam tanda kutip bahwa data kemiskinan atau DTKS itu adalah murni data dari pusat. Nah, yang punya kewenangan adalah kementerian. Sehingga baik itu melakukan pencoretan maupun melakukan usulan itu adalah ada di sana. Nah, tatkala terjadi problem di tingkat desa, saya yakin respon ini nggak akan bisa cepat karena ini keputusan ada di pusat. Sedang di pusat bicara se-Indonesia. Nah, mestinya ini ada satu perbaikan regulasi agar ada gerak cepat di dalam proses satu penanganan case-case di lapangan. Nah, gerak cepatnya bagaimana? Mungkin kewenangan itu dideliver sebagian, gitu, dideliver sebagian, sehingga contoh, kalau kepala desa itu diberi cantolan di dalam permen bahwa kepala desa adalah bagian mungkin dari tim koordinasi, mungkin gitu. Kalau bagian disentelkan di situ sehingga kita bisa mengkoordinasikan itu dan diberi kewenangan mungkin dengan pihak yang mungkin mana tersebar. Contoh perbankan, contoh pihak Pos Indonesia atau pihak mana yang terkait ini dan kita bisa langsung di situ apa persoalan, problematika dan sebagainya sehingga respon itu lebih cepat. Kalau ini kan kita hanya sebatas menyampaikan kepada pendamping di desa. Nah, dari pendamping desa itu bagaimana kita sudah nggak bisa mantau, ya udah yang penting dilaporkan. Nah, Pak, itu Mas. Untuk masukan dan saran agar pemerintah daerah menseriusi permasalahan masalah bansos itu mungkin bisa disampaikan Pak. Gitu. Terakhir itu. Kalau Kementerian Kemensos mestinya turun ke bawahnya selesai adalah di Dinsos, Dinas Sosial. Nah, sehingga Dinas Sosial kami berharap ada harapan besar punya inovasi-inovasi. Jadi ini mau tidak mau ini harus kita kolaborasi. Monggo di tingkat daerah, cara daerah, kalau memang regulasi
regulasinya membolehkan dan bisa, bagaimana kepala desa ini diberi cantolan terkait dengan data sosial. Karena kepala desa nggak ada cantolannya, artinya kewenangan kepala desa terkait dengan data sosial ini. Kalau kita kan hanya sebatas selesai di Permendes dengan SDGs. Dan apakah SDGs ini sudah diadop di data DTKS, kita tidak tahu. Nah itu persoalannya, sehingga kalau mau di tingkat daerah, ayo kita rangkum DTKS yang tingkat lokal, artinya tingkat lokal kabupaten, ini kita sinergikan dengan SDGs desa, pendataan itu, sehingga nanti dari sisi itu akan fix, ketemu betul sebenarnya berapa sih kemiskinan desa itu, kemudian kita sandingkan dengan DTKS. Ini minimal sudah menjadi perbandingan, walaupun ini menjadi data second ya, data yang kedua gitu. Nah, tetapi kalau ini tidak dilakukan, ya ini akan bingung, bener nggak, iya nggak, akhirnya muncul mungkin ada prasangka, oh ini kadesnya yang salah, ini padahal kades nggak ada kewenangan.